Haleluya. Selamat berhari Minggu kepada kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus yang sudah bangkit untuk kita. Kita memasuki minggu pertama dalam minggu kebangkitan Tuhan Yesus. Nats khotbah saya pada hari ini saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 31. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Bapak Ibu saudara yang kasih itulah Tuhan Yesus. Injil Yohanes merupakan Injil yang menekankan tentang Yesus Kristus adalah Anak Allah yang berkuasa. Sebagaimana tujuan daripada Injil Yohanes yang dicatat dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Bahwa setiap mujizat, tanda-tanda yang dibuat Yesus memperkenalkan tentang Yesus Kristus Anak Allah yang berkuasa. Dan mujizat kebangkitan Yesus merupakan mujizat yang terbesar, mujizat yang menjadi klimaks daripada karya Yesus. Karena tanpa kebangkitan Yesus, maka iman kita menjadi sia-sia. Tanpa kebangkitan Yesus, kepercayaan kita sia-sia. Tetapi Alkitab berkata, yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 20 kita memperhatikan tentang bagaimana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang disaksikan dengan penampakan Yesus kepada Maria Magdalena, Maria yang mengalami perjumpaan dengan Yesus pada waktu kebangkitan, di mana Maria adalah orang yang merasakan kasih Tuhan Yesus, merasakan pemulihan dari Tuhan Yesus, karena dia adalah orang yang pernah dibebaskan dari 7 roh jahat yang mengelilingi dia, dan pada akhirnya Yesus membebaskan dia. Dan peristiwa berikut juga menjelaskan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, di mana dalam keadaan ketakutan mereka tinggal dalam satu rumah yang terkunci. Yesus hadir dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang kita baca hari ini adalah peristiwa tentang Thomas. Thomas adalah seorang dari ke-12 murid Yesus yang mengalami krisis iman karena dia merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Yesus yang dia sembah, yang dia ikuti selama ini, yang melakukan banyak mujizat, sudah mati di kayu salib, sudah dikuburkan.
Dan Thomas mengalami satu keadaan depresi di dalam kepercayaan imannya kepada Tuhan, termasuk kepada murid-muridnya. Apa yang bisa kita akan pelajari dari sini? Bahwa setiap kita bisa mengalami krisis atau masalah dalam kehidupan kita, apalagi kita sedang menghadapi situasi-situasi seperti yang kita hadapi dengan COVID-19. Dan ini mempengaruhi iman kita, mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah benar Tuhan ada? Apakah benar Tuhan berkuasa? Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan ini menyebar di seluruh dunia? Apakah Tuhan tidak mampu untuk mengatasi situasi ini? Tetapi sebagaimana tujuan Injil Yohanes berkata bahwa setiap peristiwa, setiap mujizat, setiap situasi adalah satu kesempatan di mana orang dapat mengenal Yesus itu Mesias, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya harapan bagi dunia ini. Termasuk dalam situasi krisis sekalipun. Nah, tema kita pada hari ini adalah bagaimana mengatasi krisis kehidupan di dalam saat-saat seperti ini. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang memiliki kuasa mengubahkan, memulihkan, supaya setiap orang yang menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan akan mengalami pemulihan dan penyembahan. Kita akan belajar dari Thomas bagaimana Thomas mengatasi krisis iman, mengatasi krisis kehidupan yang dialami ketika dia lihat Yesus mati di kayu salib. Apa yang Thomas lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengatasi krisis iman, krisis kehidupan? Mari kita melihat. Yang pertama, kita melihat kepada penyebab masalah yang dihadapi Thomas. Yang pertama, di dalam ayat 24 dikatakan Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Waktu Yesus menampakkan diri, Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Thomas tidak tinggal dalam rumah pada waktu situasi yang ada pada waktu itu. Tidak tahu Thomas kemana, pergi kemana. Ya. Dia tidak ada dalam persekutuan bersama murid-muridnya di rumah itu. Dan waktu Yesus hadir di situ, dia tidak ada. Ini masalah Thomas. Masalahnya, dia meninggalkan persekutuan dari rumah itu. Dia meninggalkan kumpulan dalam rumah. Dan dia pergi. Ya, mungkin dia merasa tidak ada harapan lagi. Untuk apa? Menghadapi situasi ini. Masalah kedua Thomas, ayat 25, adalah masalah di mana Thomas tidak percaya akan kesaksian murid-murid. Tidak percaya akan apa yang disaksikan oleh murid, ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas dengan sebuah keyakinan, dengan sebuah kepercayaan diri berkata, aku tidak percaya. Kalau saya tidak lihat tangan dan kaki bekas paku Yesus, tidak mencucukkan jariku ke dalam lambung, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini merupakan satu ungkapan kekecewaan, krisis yang dihadapi oleh Thomas dalam imannya, di mana 3,5 tahun dia sudah ikut Tuhan Yesus. Tapi dia mengalami satu depresi iman yang luar biasa akibat masalah yang dia hadapi, karena dia merasa bahwa kematian Yesus sudah selesai segala-galanya. Thomas tidak percaya. Masalah kedua yang dihadapi Thomas, sehingga dia mengalami krisis karena dia tidak percaya kesaksian murid-murid tentang kebangkitan Yesus. Dia tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan dan Allah, dia tahu apa yang menjadi pergumulan setiap murid-muridnya. Yesus tahu apa yang menjadi masalah dalam hidup kita hari-hari ini yang kita hadapi. Makanya dalam ayat 26 dikatakan begini, 8 hari kemudian, seminggu kemudian setelah kebangkitan Yesus, setelah penampakan diri Yesus, Thomas hadir dalam rumah. Thomas tinggal bersama-sama di rumah itu.
Dalam keadaan pintu terkunci dikatakan Yesus hadir dan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Yesus hadir ayat 26 dan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Dan kehadiran Yesus di dalam persekutuan di rumah itu, di mana Thomas ada, membawa sesuatu perubahan, pemulihan dalam kehidupan Thomas. Menjadi titik balik dalam kehidupan Thomas. Dan saya percaya bahwa kita juga bisa mengalami perubahan, mengalami pemulihan, mengalami titik balik kalau Yesus hadir dalam hidup kita. Karena kehadiran Yesus akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Yesus berkata damai sejahtera yang diberikan tidak seperti dunia yang berikan. Dia berikan damai sejahtera yang memberi kepada kita kekuatan, memberi kepada kita sukacita. Damai sejahtera. Mengapa Thomas mengalami pemulihan itu? Dalam ayat yang ke-27 dikatakan begini. Yesus sangat peduli dan tahu tentang masalah yang dihadapi Thomas. Betapa Yesus begitu peduli dan perhatian terhadap masalah Thomas, sehingga kehadiran Yesus dalam situasi ini hanya untuk memperhatikan Thomas yang sedang mengalami krisis iman dalam hidupnya. Ayat 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bukan kepada ayat 26 ketika teman-temannya memberi kesaksian Yesus hidup, dia berkata aku tidak percaya. Dan ketidakpercayaan itu diperhatikan oleh Yesus. Yesus memperhatikan masalah yang dihadapi oleh Thomas. Dan Yesus hadir memberikan damai sejahtera dan menjawab kebutuhan, menjawab masalah Thomas. Sehingga Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku dan kakiku, ulurkanlah tanganku dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya. Dari sekali-kali tidak akan percaya, Yesus berkata, jangan engkau tidak percaya bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Melainkan percayalah. Percayalah. Dan apa respon Thomas? Bagaimana Thomas mengalami pemulihan? Bagaimana Thomas mengalami satu lompatan iman yang menjadi suatu pernyataan iman bagi kita hari ini juga. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku, ini merupakan suatu pernyataan pengakuan iman yang luar biasa, yang menjadi pengakuan iman sampai pada hari ini. Thomas mengaku dia Yesus Tuhan, artinya dia Yesus pemilik, pencipta, penguasa, pemimpin dalam hidup. Bukan hanya Tuhan, tapi dia Allah, artinya dia yang berkuasa. Dia yang maha di atas segala-galanya. Dia yang sanggup memperhatikan setiap masalah yang dihadapi oleh Thomas, setiap masalah dalam pergumulan-pergumulan hidup orang percaya. Karena kuasa kebangkitan Yesus itu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Thomas melalui pengakuan imannya. Dan ayat 29, akibat pernyataan pengakuan iman Thomas, kita semua yang percaya hari ini diteguhkan iman kita. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau Thomas percaya karena dia melihat bukti, dan keraguan Thomas, ketidakpercayaan Thomas dijawab oleh Yesus dengan sempurna, tepat, sesuai dengan apa yang menjadi persoalan hidup Thomas. Bagaimana dengan kita? Yesus berkata, ayat ini memunculkan satu pernyataan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat kebangkitan Yesus. Kita tidak melihat wujud Yesus secara kasat mata. Tetapi dengan iman kita percaya dia Tuhan, dia Allah, dia Maha Kuasa, dia Mesias, dia Juru Selamat. Dan iman itu memberikan kebahagiaan, menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana mengatasi krisis kehidupan saat-saat ini? Tidak ada satu hal yang bisa kita andalkan. Teknologi kah, kekayaan kah, kekuasaan kah, jabatan, semua akan sia-sia. Hanya satu, pengakuan iman kita kepada Yesus
Tuhan dan Allah. Dia juru selamat. Dia Tuhan yang dapat menjawab keperluan-keperluan dalam persoalan-persoalan hidup kita. Bukan hanya masalah krisis iman kita. Masalah-masalah yang kita hadapi dalam situasi ini, kita tahu cuma satu jawaban. Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, jangan Anda tidak percaya. Jangan engkau tidak percaya. Jangan engkau meragukan kasih Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus. Percayalah bahwa Yesus hidup dan berkuasa. Dan apa yang sudah diberitakan oleh Alkitab menjelaskan tentang bahwa Yesus itu Tuhan yang memberikan kepada kehidupan. Dalam ayat 31 dikatakan, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kiranya kita semua dalam situasi-situasi yang ada pada saat ini, tidak ada satu harapan yang bisa kita harapkan. Kita hanya bisa berharap kepada Dia Tuhan dan Allah. Yesus yang bangkit, yang sudah mengalahkan kematian. Dia adalah sumber jawaban dari setiap masalah dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kehidupan keluarga kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan iman kita. Dalam pergumulan di mana kita hari-hari ini terpisah, bersekutu dengan keluarga di rumah masing-masing. Tapi kita percaya bahwa kehadiran Yesus memberi jawaban dari setiap masalah dalam hidup kita. Karena itu, tetap percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan tetap percaya bahwa Yesus hidup dan bangkit. Dia jawaban bagi setiap permasalahan dalam hidup. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur karena kuasa kebangkitan-Mu memulihkan, membebaskan, menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada dalam hidup kami, termasuk masalah dosa dan kematian. Karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari firman-Mu tentang Thomas. Dan hari ini kami boleh diteguhkan, dikuatkan untuk kami tetap beriman, percaya Engkaulah Yesus Mesias, Anak Allah, Juru Selamat satu-satunya yang memberikan kami hidup. Tuhan, kami serahkan setiap masalah dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, kepercayaan iman kami dalam situasi ini. Engkau Yesus jawaban bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian, dan kiranya kita tetap percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin.